Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi, jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita tetap ada di dalam keyakinan, pengharapan bahwa Tuhan ada di atas segala sesuatunya. Dia menjaga kita sampai detik ini. Kita semua tetap ada di dalam pengawasannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita satukan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia, sama-sama kita terus mencari dan mencari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh bersama-sama. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 89 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mari bersama-sama kita baca. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini karena kami memegang janji Tuhan atas hidup kami, karena kami tahu Tuhan setia. Bagaimanapun keadaan kami, Tuhan begitu setia mengasihi kami. Apapun keadaan kami, Tuhan setia untuk terus mengawasi hidup kami. Bahkan Tuhanlah yang memberkati setiap kami sampai pada hari ini, sehingga kami bisa bersama-sama kembali bersatu untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah semua kami, pimpin setiap kami, sehingga pada hari ini Tuhan kembali semua kami menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Masing-masing kami Tuhan pada akhirnya sungguh mempunyai hati yang terbuka, dilembutkan oleh Tuhan sendiri, untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, diuraikan oleh gembala kami, Pendeta El Sentan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati gembala kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, pada hari ini kami kembali lagi bersama-sama memuliakan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar. Anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau
yang harus ku tempuh. Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun hari ini dunia menganggap mahkota yang ia kenakan sebagai tanda kehinaan, namun bagi kita mahkota itu merupakan tanda kemenangan dan kehidupan. Kendaki pun bagi dunia Kalvari merupakan tempat yang menjijikan, namun bagi kita Kalvari merupakan tempat terindah yang suatu saat akan menjadi tempat yang dipuji-puji oleh semua umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Tenangkanlah hati dan jiwamu. Kita sudah berada di tempat yang tepat. Ingatlah selalu Getsemani dan Kalvari adalah rumah kita. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari.
Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki November tahun 2020. Begitu cepat perjalanan hari ke hari, bulan ke bulan. Sekarang sudah mau akhir tahun 2020. Di dalam pandemi ini sudah masuk ke bulan ke-8. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang masih memelihara kita sampai hari ini. Saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita hari ini beribadah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Pada minggu ini kami berdoa, kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Bapa, Engkau tahu kami anak-anak-Mu yang benar-benar yang di luar kemampuan kami dalam hidup sekarang ini yang ada padamu ini. Ya Bapa, Engkau melindungi kami selalu, Engkau mengasihi kami selalu. Dan pada minggu ini kami mau beribadah kepadamu. Engkau membuka hati kami, pikiran kami, agar kami bisa berkonsentrasi dan hati kami tertuju kepadamu. Hamba ini yang hina, hamba yang bodoh ini, hamba yang tanpa ada kekuatan ini, mau menyampaikan firman-Mu. Urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, sehingga firman disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirman kepada kami percaya dan kami percaya bahwa kuasa-Mu menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan buka masker saya terlebih dahulu. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita yang kedua, yaitu bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Seri pertama sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, saya undang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan. Pada firman Tuhan pada Mazmur pasal 130 ayat yang 1 sampai ke 8. Saudara-saudari kasih Tuhan yang ada di rumah, saya himbau untuk membuka Alkitab, kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat pertama. Nyanyian Jara, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat kedua, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ayat ketiga, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat keempat, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ayat kelima, aku menanti-nantikan, Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat keenam, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat ketujuh, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat ke-8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada minggu ini kita bisa beribadah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah uraikan pada ayat 1 dan kedua. Dan ayat ke-1 dan kedua, dalam seri pertama sudah kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pada ayat 1 kedua itu ada seruan orang yang terpuruk. Secara jelas ada mengekspresikan kepastian dan harapannya. Saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita kembali membaca Mazmur dari pasal 130 ayat 1 ke 8. Tetapi pada hari ini dengan seri kedua ini kita akan menguraikan dari ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Nah, saya akan baca sekali lagi pada ayat ketiga dan 4. Ayat ketiga, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara-saudari kasih Tuhan,
di ayat yang keempat ini berbicara tentang kepastian. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kepastian atau pengharapan akan pengampunan. Lebih jelasnya adalah mengakui dosanya dan percaya kepada Allah untuk meminta pengampunan. Karena Allah adalah satu-satunya yang dapat mendatangkan pengampunan kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bicara kita ketika terpuruk, maka kita harus bersujud di hadapan Allah. Karena Dia satu-satunya yang bisa mengampuni saudara-saudara dikasihi Tuhan. Meminta pengampunan dengan apa? Meminta pengampunan mungkin ada dalam hati saudara yang dalam. Ada orang-orang yang saudara tidak bisa mengampuninya. Maka ketika Anda terpuruk, Anda harus bisa mengampuninya. Karena pengampunan itu datang dari Tuhan. Jika saudara minta pengampunan, saudara juga harus bisa mengampuni orang-orang yang telah taruh di dalam hati saudara yang paling dalam. Maka kita juga harus bisa mengampuninya. Maka kita minta kekuatan Tuhan. Kita minta pengharapan Tuhan. Agar kita bisa mengampuni saudara-saudara kita yang kita taruh di dalam hati kita. Supaya Tuhan mengampuni kita. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita akan mengalami terpuruk yang lebih dalam. Saudara kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan sehingga mengalami semua terpuruk ini? Biasanya pertanyaan yang pertama muncul di benak kita. Ketika kita mengalami keterpurukan yang besar. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus untuk diajukan. Karena sebagian dari keterpurukan kita berasal dari pertama, ketidakpedulian kita. Ketidakpedulian kita kepada Tuhan. Ketidakpedulian kita kepada saudara kita. Yang kedua adalah kesalahan kita. Kesalahan kita mengalami kita terpuruk. Yang ketiga, kesengajaan kita. Kita sudah tahu ini salah, kita sengaja membuat lagi. Yang keempat adalah mengabaikan teguran-teguran Tuhan. Teguran-teguran Tuhan melalui hamba-hambanya. Mengabaikan. Kau tidak heran kalau orang terpuruk selalu mengabaikan teguran-teguran. Dan yang terakhir adalah kelima adalah berusaha untuk menutup kesalahan-kesalahan dia. Maka ketika dia menutup kesalahan-kesalahan dia, maka suatu hari itu akan terbongkar. Maka dia akan terpuruk. Ada pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ini ditutupin, akhirnya tetap tercium juga. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara selalu menutupi kesalahan saudara, tidak mengaku di hadapan Tuhan, cepat lambat akan terbongkar. Ketika terbongkar, maka Anda akan terpuruk. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi supaya kita tidak terpuruk dalam hidup kita, ada banyak hal yang menyebabkan kita terpuruk dalam hidup kita. Ketika kita terpuruk, maka terhambatlah pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sehari-hari. Banyak orang terpuruk, tidak merasa dosa-dosa yang sehari-hari dia lakukan. Dia tidak terasa. Kenapa? Karena kesibukan pekerjaan. Kesibukan pelayanan. Tanpa sadar, dia sudah di tepi jurang daripada keterpurukan itu. Saya sebagai hamba Tuhan, dipakai Tuhan, dan diurapin Tuhan, dipanggil Tuhan. Dan Tuhan taruhkan di hati saya
yaitu kejujuran. Tuhan tahu di hati saya untuk memperingat kepada umat agar mereka tidak jatuh ke dalam jurang yang dalam. Peringatan itu berupa firman. Peringatan itu berupa secara fisik, personal. Peringatan itu berupa nasihat, tergantung bagaimana umat menyikapinya. Tetapi Tuhan menaruh di hati saya untuk memperingatkan. Tuhan menaruh di hati saya untuk memberikan nasihat. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Saya selalu tahu yang mau dengar dia diberkati. Yang gak mau dengar masuk ke dalam jurang. Jangan saudara berpikir saya itu bodoh, tidak mengerti saudara punya masalah. Kalau saudara membaca biografi saya, ya, saudara akan mengerti. Saya pendeta, bukan pendeta yang tidak mengerti dalam sisi-sisi usaha, sisi-sisi rumah tangga, sisi-sisi kehidupan. Karena semua itu saya ngerti. Kenapa? Saya hidup dalam pengalaman-pengalaman itu. Maka Tuhan tahu di hati saya. Ketika aku lihat sesuatu yang tidak beres, ini umatku akan masuk ke dalam jurang, maka saya memberikan peringatan. Tapi peringatan itu tentu sangat-sangat keras. Tapi jemaat kadang-kadang ada yang mau dengar, ada yang tidak mendengar. Ada yang mengatakan, nggak terjadi kok. Pak Pendeta sudah peringatin gak? Pak Pendeta salah. Kenapa? Gak akan terjadi. Ada yang spontan langsung kejadian. Ada yang akan kejadian setelah 2 tahun kemudian. Gak semuanya langsung terjadi pada hari itu. Maka setiap peringatan itu saudara harus dengar. Supaya saudara tidak terpuruk ke dalam jurang. Saya berikan satu ilustrasi. Ada seorang insinyur yang mengukur tanah. Dan tanah itu sangat luas. Dia harus ukur. Ketika dia ukur, tanah itu dia mundur. Sampai di perbatasan jurang. Tapi karena mundur, dia tidak lihat di belakang itu jurang. Maka seorang petani, karena melihat insinyur itu sudah hampir jatuh ke dalam jurang. Maka petani itu mengambil batu, melempar kepalanya. Sehingga insinyur itu punya kepala benjol dan berdarah. Insinyur langsung taruh ukuran itu. Maju untuk memukul petani itu. Kenapa kamu lempar batu saya? Apa salah saya? Petani itu bilang, kalau Anda lihat ke belakang, apa yang terjadi? Tadi kalau Anda mundur 1 langkah lagi, Anda akan masuk ke dalam jurang dan akan meninggal. Insinyur itu baru tahu bahwa petani itu menolong dia. Nah saudara-saudara, kadang-kadang teguran itu sangat sakit. Kadang teguran itu sangat keras. Itulah karena saudara tidak melihat apa yang terjadi ke depan. Apa yang terjadi setelah itu. Tuhan tahu. Maka Tuhan taruh di hati hambanya untuk menegur kepada setiap umat yang dikasihi Tuhan. Maka saudara-saudara, carilah Tuhan. Terimalah teguran dari Tuhan. Teguran orang tua, terima dengan ucapan syukur. Dengan sungguh-sungguh hati saudara, menerima setiap firman yang disampaikan oleh hambanya. Kalau saudara bisa terima, saudara orang yang paling diberkati. Saudara-saudara kasih Tuhan, sampai hari ini, saya selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Masih ada orang yang mau negur saya. Masih ada orang yang mau memperingati saya. Sehingga saya bersyukur Tuhan masih sayang saya. Itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan pakai orang itu untuk menegur saya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara terjebak ke dalam jurang yang dalam?
Ini pertanyaan buat saudara. Pertama, penyakit. Jika penyakit yang saudara alami, ada penyakit kanser yang tidak bisa disembuhkan dengan medis, itu seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam. Bagaimana itu? Uang sudah habis, tidak ada obat. Bagaimana? Tentu sangat menderita. Sangat menderita. Bahkan saya pribadi telah mendoakan orang-orang kanser. Ada yang menjual rumah, ada yang pinjam sana pinjam situ untuk pengobatan. Ujung-ujungnya juga meninggal. Dan akhirnya utang-utang yang begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan. Maka saudara-saudara, ketika dalam satu keluarga ada satu dari keluarga mengalami kanser, maka kalau keluarga itu mempunyai keuangan yang cukup, masih bisa untuk membiayai dia untuk pengobatan. Jika tidak, mereka keluarga akan terlilit utang. Pinjam sana, pinjam situ untuk pengobatan tersebut. Serta itu yang kanser juga mati, akhirnya yang hidup harus menanggung utangnya. Nah, itu seperti terjebak ke dalam jurang yang dalam. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Saya secara pribadi selalu menasihatkan kepada setiap pasien-pasien saya doakan yang mengalami penyakit-penyakit kanser yang sangat-sangat dalam, yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Saya katakan, dekati Tuhan. Karena Tuhan, kalau menghendaki, Tuhan bisa sembuhkan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Hanya Tuhan Yesus jalannya. Kalau dekat dengan Tuhan, maka kalau Tuhan menghendaki, Tuhan sembuhkan. Tapi ingat, ketika sembuh, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Ada satu kehidupan baru lagi. Kau kehidupan baru lagi untuk apa? Untuk Tuhan kah? Atau untuk keegois saudara? Itu yang saudara harus berpikir. Saudara harus merenungkan baik-baik. Kalau tidak, saudara sembuh, sakit lagi nanti. Kenapa? Karena saudara tidak mengindahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan semua pasien yang saya doakan. Kalau sudah tidak ada obat, kalau sudah menghabis semua uangnya, ayo cari Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sembuh, Tuhan mengizinkan hidup, hidupmu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan selalu melindungi. Dan Tuhan juga akan selalu menyertai saudara-saudara yang sakit. Itu yang pertama. Kedua, saya pribadi sebelum jadi hamba Tuhan, belum jadi hamba Tuhan, saya masih 100% menjadi pengusaha. Saya bersama istri saya membuka usaha yang terus-menerus berkembang. Awalnya sangat maju. Tapi akhirnya kami juga pernah mengalami utang-utang yang besar. Percaya gak? Tuhan bisa memutihkan semua utangnya. Dan semua utang besar Tuhan bisa hilangkan semuanya. Percaya atau tidak? Mungkin saudara dengan khotbah saya hari ini ada yang mengatakan tidak. Mungkin sebagian ada yang mengatakan percaya. Nah saudara, bagaimana utang yang besar Tuhan putihkan? Mungkin gak? Bagaimana tanggapan saudara? Kalau saudara bilang tidak mungkin, pernah gak saudara bayangkan? Tanpa saudara sadar, suatu hari pemerintah mengumumkan bahwa akan mengadakan tax amnesty, pemutihan perpajakan. Sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan.
Tapi itu terjadi. Nah, disitulah terletak kepada kejujuran saudara lagi. Kalau saudara jujur, maka saudara bebas daripada pajak semua ketika saudara melaporkan waktu pemerintah mengadakan tax amnesty. Semua bisa diputihkan. Masalah rumit yang tiada selesai-selesai. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pertikaian dengan orang yang tiada putus-putus. Seperti air tidak bisa putus-putus. Percaya enggak, saudara? Kalau Tuhan yang campur tangan, maka semua rumit itu menjadi kebaikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya sebagai pendeta, saya sangat percaya ketika seseorang jatuh ke dalam jurang dengan mengalami utang yang besar, Tuhan bisa putihkan. Kalau saya berkata itu, karena saya pernah alami. Sebelum saya menjadi pendeta, saya bersama istri saya dalam usaha kami mengalami utang yang sangat besar. Saya pernah khotbahkan kesaksian ini. Utang sama aset, besarkan utang. Utang 70%, aset 30%. Bagaimana selesai? Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Kalau kita minjam uang lagi untuk menyelesaikan, sama aja. Gali lubang, tutup lubang, akhirnya gali lubang, tutup ke empang. Nggak akan selesai. Dia bagaimana selesainya? Saya berkata pada Tuhan, saya tidak mau utang lagi. Saya minta pertolongan Tuhan untuk semua utang kita bisa tuntas. Disitulah saya tidak mengadakan manusia. Saya tidak negosiasi pada orang kaya. Saya tidak negosiasi punya orang-orang punya finansial. Saya tidak cari semuanya. Yang saya cari ada Tuhan. Saya bersama istri saya berdoa. Kerja kita adalah berdoa. Kerja kita adalah berdoa. Nggak ada lain. Jadi kita mengerjakan pekerjaan kita, setelah pulang doa. Pagi kita mengerjakan pekerjaan kita, pulang doa. Itu yang kita lakukan. Kita nggak minta tolong siapapun. Berapa lama kita doa? Bukan sehari, setahun. Setelah tahun, sudah waktunya Tuhan. Tuhan pulihkan. Dan Tuhan bersihkan semua utang kita. Dan Tuhan memberikan berkat kepada kita. Gak ada yang mustahil. Saya alami. Yang kedua, secara pribadi saya berkesaksian. Saya pernah katakan bahwa ketika saya terpuruk, usaha saya bangkrut, saya bisa bangun lagi. Usaha saya bangkrut, saya bisa bangun lagi. Kenapa bisa membuat saya bangun lagi? Karena Tuhan yang selalu memberikan saya jalan. Kenapa? Ketika saya bangkrut, saya tidak mengeluh, tapi saya menjalankan dengan semangat lagi bangkit. Tuhan memberikan jalan lagi. Kalau saudara usaha bangkrut, jangan takut. Kalau saudara buat kesalahan, juga jangan takut. Cepat-cepat sujud di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pulihkan. Kalau saudara usaha bangkrut, saudara stres, saudara depresi, dan saudara itu nangis, saudara kunci di kamar, nanti saudara sakit, saudara mati, usahanya tetap bangkrut. Bangkrut, biar bangkrut, maju lagi. Kenapa? Tuhan akan membimbing saudara. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, semua kejadian
Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mau mengampuni kita, maka kita akan terima kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa semuanya. Kenapa saya sebagai pendeta selalu mengatakan, ayo cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Karena kita semua harus minta pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena ayat yang ketiga berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan selalu ingat kesalahan kita, siapa yang bisa tahan? Maka Tuhan bilang, ayo kita minta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan memberikan kembali pemulihan kepada kita semuanya. Karena Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Kenapa? Karena Tuhan mau mati di kayu salib demi umatnya supaya bisa mendapat hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekarang kita lanjutin. Ya, kita bahas ayat ke-5 dan ke-6. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 saya baca. Ayat ke-5, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharap pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada ayat 5 dan 6 ini adalah penantian dalam pengharapan. Penantian, bicara itu apa? Bicara kita menunggu pertolongan Tuhan. Tapi kita hatinya ada pengharapan kepada Tuhan. Agar mendorong diri kita ke dalam firman Allah. Orang sebagai penanti. Artinya orang yang menantikan pertolongan Tuhan harus tunggu. Dan harus tekun. Ketika orang itu menantikan pertolongan Tuhan, maka dia menunggu janji-janji Allah yang ditulis sepanjang kitab suci. Karena tidak bisa atau tidak ada yang bisa menggantikan firman Allah. Bahwa kita harus membiarkan Allah berbicara melalui firman-Nya di dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya mendorong kita untuk bersemangat, mendorong kita untuk melakukan kehendak-Nya, mendorong kita untuk mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Maka ketika kita menantikan penantian itu, pengharapan-pengharapan kita pada Tuhan, maka Tuhan yang akan di depan kita, Tuhan yang akan berikan kita jalan keluar semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus atau kita seharusnya membaca firman Tuhan bukan sebagai catatan atas apa yang terjadi, namun sebagai catatan apa yang Allah ingin lakukan untuk saudara-saudara di masa sekarang ini. Saudara, jadi firman Tuhan bukan kalau catat aja. Saudara harus membaca apa yang Tuhan ingin lakukan untuk saudara pada masa sekarang ini. Di masa-masa pandemi ini, pernahkah kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan di masa pandemi ini? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan pada masa pandemi ini? Jangan tiap hari saudara bicara berkat. Jangan tiap hari saudara bicara tentang pemulihan. Kalau saudara mau berkat dan pemulihan, maksud saya pemulihan adalah melunasi utang-utang saudara. Saudara tidak perlu tanya Tuhan. Yang selalu harus tanya Tuhan adalah apa yang saudara bisa lakukan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan hanya berfirman kepada saudara. Tanpa saudara sadar, semua utang saudara itu lunas. Gak ada mustahil saudara.
Kau selalu tanya, Tuhan, kapan? Saudara tidak pernah tanya, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Saya setiap hari bertanya pada Tuhan, apakah yang saya lakukan sudah benar atau salah? Jika salah, Tuhan ajari aku supaya aku bisa lakukan yang benar. Jika benar, Tuhan pimpin aku melakukan lebih benar lagi. Gak usah cerita berkat, gak usah cerita utang, gak usah cerita pemulihan lainnya. Karena itu semua di dalam genggaman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya memberikan penjelasan kepada saudara. Kalau kita membawa beban hati kita, beban hati yang khawatir, beban hati yang lemah di hadapan Tuhan, kita harus bisa percaya kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara kasih Tuhan, beban hati saudara, beban pikiran saudara, serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, Ia akan memelihara saudara. Tidak selamanya dibiarkan orang yang terus mencari Dia, orang yang mau hidup benar, itu goyah. Tuhan selalu akan memberikan pemeliharaan itu. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus percaya kepada Kristus yang memberikan kekuatan dan memampukan kita menyesuaikan diri dengan segala keadaan kita. Kita harus percaya kepada Kristus yang memampukan, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita cermati firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Maka segala perkara yang kita bebani, kita tanggung, tetapi yang beri kekuatan kita adalah Kristus. Kalau Kristus beri kekuatan kita, karena kita mengerti tentang kehendak-Nya. Hidup itu untuk apa? Hidup kita adalah mendekati Tuhan. Hidup kita adalah mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan mengikuti apa yang kita mau. Kalau mengikuti apa yang kita mau, ujung-ujungnya kita akan masuk neraka. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, maka ujung-ujungnya kita diberkati dan kita masuk surga. Banyak orang tidak mengerti ini. Hidup memang sementara. Paling lama hidup 80 tahun. Jika kamu kuat, ya 90 tahun tapi kamu ngesot. Ya, 80 tahun aja saya lihat sudah setengah mati sekarang. Apalagi 90 tahun. Gak enak. Benar-benar gak enak. Ya, semua kemana-mana pun harus dibantu orang. Kalau jalan sendiri, bisa. Tapi gak bisa pulang lagi. Ya, bisa keluar dari rumah, tapi gak tahu jalan pulang. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus menanggung segala perkara bersama Kristus. Kalau kita bersama Kristus, kita kuat. Kalau kita sendiri, kita gak kuat. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya Allah menyertai kita sebagai penolong dalam setiap ujian dan masalah hidup. Kita harus percaya bahwa ketika kita terpuruk, kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita sebagai penolong kita dan setiap ujian dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan. Mari kita cermati firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam Korintus ini, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat Korintus. Percobaan-percobaan yang dialami kita sebagai manusia tidak melalui kekuatan manusia itu. Kenapa? Karena Allah setia, Dia akan terus-menerus menjaga kita. Dia akan berikan jalan keluar. Kalau sudah di luar kemampuan manusia, maka Allah akan menanggungnya. Dia ambil, Dia ahlikan, maka Dia akan sebagai penolong-penolong kita yang setia. Saudara, jadi tidak ada yang sanggup menolong kehidupan anak-anak Tuhan tanpa seizin Allah. Apapun harus seizin Allah. Tidak ada orang sanggup menolong kehidupan anak-anak Allah kecuali Allah sendiri. Maka apapun yang kita kerjakan harus seizin Allah. Maka ketika kita terpuruk, atau ketika kita saat untuk penantian pertolongan Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Pertama, sabar. Kedua, tekun. Ketiga, taat. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan akan menuntun kita, akan memperkuatkan diri kita, sehingga kita akan terluput dari keterpurukan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bangkit dari keterpurukan itu? Maka kita baca pada Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Ayat ke-7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat ke-8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, iman adalah jalan percaya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang teguh dan kokoh. Kalau kita baca tadi di dalam firman Tuhan ayat 7 dan 8, ini melakukan imannya dan mempercaya Allah yang bisa dipercaya. Jadi mengingatkan kita harus bisa mempercaya Allah sepenuhnya. Apalagi saat-saat pandemi ini. Hanya Allah atau Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Saya mengingatkan kepada saudara semuanya, kasih Allah dan penebusan Allah yang berlimpah dari Tuhan. Saya mengingatkan, di saat pandemi ini hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menolong saudara. Jangan saudara mengharap manusia, akan kecewa. Karena ketika mengharapkan manusia, persoalannya sama dengan saudara mengharap pada Tuhan. Jika saudara mengharap kepada Tuhan, saudara akan mengalami kebangkitan dari keterpurukan. Karena janji-janji Tuhan yang ditulis oleh firman-Nya. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan, di saat pandemi ini, saya selalu membicarakan pada istri saya, ingat, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan cari manusia. Karena yang bisa menjaga kita adalah Tuhan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan. Yang bisa memberkati kita adalah Tuhan. Begitu juga saya kasih tahu anak saya, Justin dan Joshua. Berkali-kali saya katakan mereka, ingat saat ini mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Karena di saat pandemi ini tidak ada satu manusia yang mampu menolong kita. Di saat pandemi ini hanya janji-janji Tuhan. Kita semangat karena ada Tuhan. Kita tidak putus asa karena Tuhan. Karena saya tahu Tuhan selalu akan menolong anak-anaknya yang selalu mengasihi Dia. Saudara-saudari kasih Tuhan, untuk penutup
khotbah pada hari ini, saya akan sampaikan satu ilustrasi. Saudara dengan baik-baik ilustrasinya. Suatu hari, ada seorang pria mendapat penglihatan. Dan dalam penglihatan itu, Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada pria itu untuk mendorong batu yang besar di depan rumahnya. Dengan singkat cerita, saudara-saudara kasih Tuhan, pria itu dengan senang hati melakukan perintah-perintah Tuhan setiap harinya. Pria tersebut mendorong batu itu yang di depan rumahnya tanpa menghiraukan panas, hujan. Gak peduli, dia dorong terus setiap hari. Karena itu perintah Tuhan, dia kerjakan. Suatu hari pria itu merasa kelelahan. Dan dia kembali ke kamarnya dengan sedih. Karena menurutnya apa yang dia lakukan adalah pekerjaan yang sia-sia. Saat pria itu putus asa. Setiap hari dorong batu di depan rumahnya. Panas dia dorong. Hujan dia dorong. Saat pria itu mulai putus asa, iblis datang kepada pria itu dan menghampiri pria itu dan berkata, "Sekian lama engkau telah mendorong batu itu, tetapi batu itu tidak bergerak. Apa kau ingin bunuh diri? Karena engkau tidak akan pernah bisa memindahkan batu yang ada di depan rumahmu itu." Akhirnya pria itu membawa semua yang dia dengar dari si iblis itu, dia sampaikan kepada Tuhan melalui doanya. Bunyinya seperti ini. "Tuhan, aku telah berusaha semaksimal mungkin melayani dan melakukan semua perintah-Mu. Aku juga berusaha memindahkan batu itu, tetapi aku tidak mampu menggerakkan 1 milimeter pun." Dan pria itu mengaku kepada Tuhan, "Aku ini gagal." Tuhan berkata kepada pria itu, "Hai anakku, aku telah memintamu untuk melayaniku, dan kau menyanggupinya. Dan aku memberikan perintah kepadamu untuk mendorong batu itu dengan segenap kekuatanmu, engkau pun melakukannya. Aku tidak pernah memintamu menggeserkan batu itu. Aku hanya memintamu untuk mendorong batu itu. Yang kau lakukan hanya mendorong, dan kau telah melakukannya. Dan kini kamu datang kepadaku dengan putus asa dan berkata, kau telah gagal." Tuhan berkata kepada pria itu, "Sekarang, lihatlah dirimu sekarang. Kau kini telah berotot. Lihatlah kaki, tangan, dan punggungmu yang kini lebih kekal. Sekarang, kau telah menjadi pria yang kuat. Panggilanmu adalah mendorong dan beraja setia dengan panggilan itu. Kau telah mengerjakan bagianmu. Dan sekarang, akulah Tuhan akan memindahkan batu itu." Saudara-saudara kasih Tuhan, sering sekali kita kecewa. Segala permasalahan kita di saat-saat kita terpuruk, seakan-akan Tuhan tidak menjawab kita. Seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, padahal Tuhan mempersiapkan kita. Saudara-saudara, saat kita terpuruk, kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal Tuhan sudah menjawab kita. Saya juga pernah doa seperti ini. Saya bilang sama Tuhan, di saat pandemi ini Tuhan, kenapa ya semua kita pelayanan itu tidak bisa berjalan seperti dulu ya Tuhan. Apa yang saya harus kerjakan? Apa yang saya lakukan?
Saya sering minta sama Tuhan, ingin sekali aktif seperti dulu. Tapi seakan-akan tidak jawaban. Ya, kerjaan saya pagi apa? Pagi itu saya hanya jalan kaki. Dulu saya jalan kaki itu 1 keliling aja, itu sudah kecapean. Sekarang, sudah saya jalan 7 bulan. Saya bisa jalan sekarang 3 atau 4 atau 5 kali. Itu pun istri saya yang stop saya. Istrinya bilang, kamu gak capek? Saya bilang, saya gak berani ngomong. Enggak, saya bilang ya capek. Padahal sebenarnya saya gak capek. Makin lama makin kuat. Nah, berarti saya tahu Tuhan mempersiapkan saya. Setelah pandemi ini, saya lebih kuat untuk melakukan KKL, menjangkau jiwa. Karena ketika khotbah, menjangkau jiwa, doa orang, itu pakai fisik juga. Kalau kita fisik gak kuat, ya kita gak bisa melayani begitu banyak. Jadi harus fisik yang kuat, lagi latihan. Ada masuk Tuhan, tapi kita protes. Maunya kita adalah sekarang kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti dulu. Tuhan bagi mempersiapkan kita. Nah, pria tadi berpikir bahwa di depan rumah batu itu Tuhan menyuruh dia, yaitu apa? Mendorong. Tetapi dia berpikir untuk supaya bisa menggeser. Nah, itu dua berbeda. Nah, waktu mendorong itu latihan otot, latihan dia punya kaki, latihan dia punya pinggung supaya kuat. Nah, Tuhan mempersiapkan dia untuk ke depan. Kalau kita mau jadi orang sukses, kalau kita menjadi orang kaya, kita mau jadi orang berhasil, harus sehat, harus kuat. Kok enggak untuk apa? Kaya, sakit. Kaya, lemas. Kaya, gak bisa makan. Yang penting sehat, yang penting kuat. Kalau saudara sehat, saudara kuat, setelah pandemi selesai, saudara akan diberkati luar biasa. Orang lain sakit, saudara sehat. Nah, saudara bisa kerja. Kalau sakit, apa yang mau dikerjakan? Semua gak bisa kerjakan. Ya, pusing, oyong, ya. Kemudian apa? Sakit pinggang. Ya, kemudian apa lagi? Ya, capek. Saya butuh kekuatan. Nah, saudara, kadang-kadang kita protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan seperti tidak mengerti kita? Bukan tidak mengerti saudara. Tuhan sudah mempersiapkan anak-anak Tuhan setelah pandemi ini akan jadi orang-orang yang sangat diberkati. Maka sekarang jaga kesehatanmu. Saudara-saudara, Tuhan mempersiapkan saudara-saudara, melatih saudara-saudara. Di saat-saat inilah saudara intim dengan Tuhan. Di saat-saat inilah saudara dilatih oleh Tuhan. Untuk mempersiapkan, jangan pakai rasio kita. Jangan pakai kekuatan kita. Taatilah apa yang Tuhan mau. Tuhan sanggup mengubah hati orang. Jangan saudara putus asa, merasa tidak mungkin. Jangan saudara putus asa, merasa tidak bisa. Tuhan bisa melunakkan hati-hati orang untuk memberkati saudara. Enggak ada yang mustahil. Jagakan diri saudara dengan Tuhan. Jujur, taat, tekun, sabar. Nanti semua akan indah pada waktunya. Di saat saudara terpuruk, jangan takut, jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus Kristus. Dekati dia, fokus kepada Tuhan, karena dia hanya satu-satu jalan yang akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami percaya firman ini akan meneguhkan kami. Melalui firman, kami disadarkan kembali untuk kami mengandalkan Tuhan di saat-saat kami kondisi kita terpuruk ini. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya jalan yang akan menolong kami. Di saat kami mengalami utang, di saat kami mengalami permasalahan, di saat kami putus asa.
Jika Tuhan berfirman, maka semua akan pulih. Tuhan mampu dan Tuhan dapat melakukannya jika Tuhan berkenan. Tuhan ajarin kami untuk menjaga kesehatan kami. Tuhan mengajar kami untuk tetap intim dengan Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan akan membuat semua pada indah pada waktunya. Kasih sayang Tuhan berlimpah dan sertai kami semuanya, berkati kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada awal bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini saudara di rumah mempersiapkan anggur, mempersiapkan roti. Ya, saudara harus sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ada perjamuan yang suci, perjamuan yang harus diikuti dengan benar-benar. Jangan main-main. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jika saudara-saudari terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, saudara bisa memberikan persepuluhannya kepada gereja melalui nomor rekening ini, karena persembahan atau perpuluhan saudara akan dipakai untuk setiap kebutuhan dan pelayanan gereja Reform Karismatik. Mari kita akan bersama-sama untuk tunduk kepala berdoa sebelum kita mengambil perjamuan kudus yang suci ini. Kita tunduk kepala untuk mengaku kesalahan kita. Bapa kami surga, ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua dosa-dosa kami. Kami mau sungguh-sungguh untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Apakah dosa kami sengaja atau tidak sengaja? Kami minta pengampunan dosa dari Tuhan. Ampunilah semua kesalahan kami. Amin. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, saudara mempersiapkan roti yang ada di tangan saudara. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus, saudara katakan amin. Dan saudara mempersiapkan anggur, ini adalah darah Kristus, saudara percaya katakan amin. Dan roti kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Semua jemaat katakan, amin. Mari kita makan roti ini, kita bersama-sama berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengambil anggur, angkat di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang adalah lambang dari darah Kristus? Saudara percaya? Saudara katakan amin. Mari kita minum cawan ini, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita tunduk kepala berdoa. Berdoa masing-masing karena percaya bahwa kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman sendiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya di saat-saat bulan November ini, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Jangan khawatir, percaya kepada Dia, tekun, sabar, taat, maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.